Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya Muhammad Asnur. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Haro Oleo, program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan stambuk F1 A1240008. Nah, kehadiran saya di sini sebenarnya dari kehadiran saya dari video yang kalian tonton pada saat ini merupakan salah satu bagian dari tugas yang akan saya berikan. Tugasnya itu tentang biologi dasar. Nah, di mana ini saya akan membawakan penjelasan atau materi tentang taksonomi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ditonton bagian selanjutnya. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan apa sih itu taksonomi. Nah, ternyata taksonomi bisa juga kita sebut sebagai klasifikasi, merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan hubungan kemiripan. Nah, kemiripannya ini sih dari apa sih? Nah, kemiripannya ini berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan berdasarkan hubungan kekerabatan. Perlu juga kita tahu bahwa ternyata ada seseorang yang mempelopori taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, seseorang tersebut bernama Carolus Linnaeus yang menyusun dasar-dasar klasifikasi berdasarkan struktur tubuh luar dan dalam. Sehingga beliau kita sebut dengan Bapak Taksonomi. Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup ke dalam tingkatan-tingkatan yang disebut dengan takson. Nah, selanjutnya beliau mempelopori pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup yang sekarang kita kenal dengan sistem nomenklatur binomial. Nah, kita perlu juga mengetahui bahwa klasifikasi ini memiliki tujuannya. Nah, di mana tujuannya itu ya ada 4. Yang pertama itu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Nah, contohnya itu bisa kita ibaratkan seperti saat kita pergi ke supermarket dan kita ingin membeli es krim. Dan ternyata itu es krim itu merupakan barang yang dingin ya. Jadi harus dia disimpan di dalam kulkas atau lemari es. Nah, sehingga es krim itu harus dikelompokkan tersendirinya ke dalam tempat penyimpanan itu, yaitu lemari es. Nah, yang kedua itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Lalu yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, yakni keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, sekarang kita harus tahu sih klasifikasi ini memberikan apa manfaat bagi kita. Nah, ternyata klasifikasi itu memberikan 2 manfaat. Yang pertama itu untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang berbeda, beraneka ragam. Dan yang kedua untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Kan sebelumnya kan saya menyinggung itu tentang takson. Nah, di mana takson ini merupakan tingkatan. Yang dimana itu terdapat 7 tingkatan untuk makhluk hidup. Yang pertama itu kingdom, merupakan tingkat yang paling tinggi, artinya kerajaan atau dunia. Yang selanjutnya itu yang berada di tingkatan di bawah kingdom, yaitu philo untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan. Dan kita perlu juga tahu bahwa phylum dan divisio ini berada dalam tingkatannya sama. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat klesis, yang artinya kelas. Lalu di bawahnya lagi terdapat ordoi, yang artinya bangsa. Dan di bawahnya lagi terdapat familia, yang artinya suku. Dan di bawahnya lagi terdapat genus, yang artinya marga. Dan yang terakhir di bawahnya genus terdapat spesies, yang artinya jenis. Sebelumnya kan saya sedikit singgung tentang sistem pemberian nama ilmiah, yaitu nomenklatur binomial. Nah, sekarang mari kita berkenalan lebih lanjut tentang apa sih itu nomenklatur binomial. Nah, nomenklatur binomial ini merupakan sistem pemberian nama ilmiah untuk makhluk hidup. Nah, yang dimana kata dasarnya itu yaitu yakni binomial, yang artinya nanti makhluk hidup tersebut nantinya akan kita memberikan 2 kata, yang dimana kata pertama akan mewakili genus dan yang kata keduanya akan mewakili spesies, yang dimana genus akan ditulis dengan huruf kapital sedangkan spesies ditulis dengan diawali dengan huruf kecil.
Nah, penulisannya itu apabila kita menulisnya secara tulis tangan, maka itu kita perlu garis bawahi, dan jika kita mengetik nama ilmiah tersebut, maka kita harus memiringkannya. Bagaimana sih contoh sistem pemberian nama nomenklatur binomial ini? Nah, contohnya itu pada tanaman pepaya. Nah, pepaya itu memiliki nama ilmiahnya itu yakni Carica papaya. Nah, di mana Carica mewakili nama genusnya dan papaya mewakili nama spesiesnya. Nah, terdapat pula sistem contohnya juga pada kucing yang saya pegang pada saat ini. Halo manis. Nah, di mana nama ilmiah dari kucing ini adalah Felis catus. Nah, di mana Felis mewakili nama genusnya dan geli dan catus mewakili nama spesiesnya. Baiklah, itulah kalian telah menyaksikan penyampaian materi dari saya tentang taksonomi sebelumnya, atau tentang penamaan makhluk hidup. Nah, dari sini memang diharapkan adanya pemahaman dari diri saya sendiri dan juga bagi kalian para penonton yang sekiranya dapat menerima manfaat dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa.